Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kabar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload berita baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-302 bertepatan dengan bab ke-1432. Tapi orang hebat di dunia juga harus mematuhi hukum dasar. Atas dasar apa? Dengan mudahnya membuat otot-ototnya menjadi lemah. Ini sama seperti menyentuh wajah seseorang yang langsung membuat orang itu menjadi hipotensi, tidak masuk akal. Kedua keluarga itu sedih dan merasa tidak nyaman. Mereka ingin mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada anak di rumah kakak pertama itu, tapi juga tidak tahu marga dan namanya, terlebih lagi dari mana asalnya. Sebenarnya yang terpenting adalah dewa perang dan dewa bumi bahkan tidak mengeluarkan satu jurus pun di hadapannya. Mereka masih bisa mencari siapa lagi yang membereskannya. Gu Yanjeng bahkan lebih tertekan. Dia tidak hanya kehilangan seorang dewa perang dan seorang dewa bumi, tapi tangannya juga dipatahkan oleh Yi Chen. Bisa dikatakan dia menderita kerugian besar. Kapan dia begitu dirugikan? Pada saat ini dia bahkan ingin membunuh seluruh keluarga Yi Chen. Sayangnya saat ini dia tidak bisa menemukan bagaimana cara untuk membalaskan dendamnya. Gyu Yanggang memegangi kantung kemihnya yang sakit. Melihat kakak keduanya yang cemas dan tidak berdaya, dia segera menawarkan rencana dan berkata, "Kakak kedua, aku rasa masalah ini sebenarnya jangan terlalu buru-buru untuk balas dendam. Kita harus mengambil saham di tangan kakak pertama terlebih dahulu dan baru berbicara lagi nanti." "Benar ayah." Putra Gu yang Jeng Gu Weiliang juga berkata, "Perkataan paman ketiga benar. Sekarang kita harus mendapatkan saham dan aset keluarga dulu. Ini barulah yang hal paling mendesak." Gu Yanjeng berkata dengan dingin, "Benar, aku rasa paman pertamamu juga tidak akan hidup lama lagi. Paling lama juga 2 atau 3 bulan. Kita dapatkan uangnya dulu, lalu baru cari anak itu untuk membuat perhitungan." Gu Yanggang baru buru-buru bertanya, "Kakak kedua, untuk rapat dewan direksi besok, apakah kamu punya ide bagus?" Gyu Yanjeng Gyu Yanjeng mencibir, "Aku sudah lama memberitahu beberapa pemegang saham lainnya. Setengah dari mereka bersedia bekerja sama dengan kita untuk merebut kekuasaan. Meskipun separuh sisanya masih memikirkan kebaikan kakak pertama, tapi juga tidak perlu ditakuti karena sekarang saham kita sudah melebihi 51% setelah digabungkan." Gu Yanggang bertanya, "Kalau begitu besok kita akan memaksa kakak pertama untuk menyerahkan posisi ketua dewan dulu." "Benar." Gu Yanjeng mengertakkan gigi dan berkata, "Nanti kita akan langsung memaksanya turun dari posisinya dalam rapat dewan direksi, mengandalkan saham kita berdua dan orang-orang yang mendukung kita langsung memberikan suara untuk menurunkan posisinya sebagai ketua dewan, kemudian merekomendasikan aku sebagai ketua dewan baru. Dengan begini bisa mengambil alih grup Gu dengan wajar dan sesuai hukum." Saat berbicara, Gu Yanjeng tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Setelah aku mendapatkan posisi ketua dewan, aku akan mulai memindahkan aset grup Gu." Gu Yanggang berkata sambil tersenyum, "Setelah aset dipindahkan ke dalam perusahaan lain, saham di tangan kakak pertama tidak akan ada gunanya, tidak ada nilainya sama sekali." Gu yang buru-buru bertanya, "Ayah, bagaimana dengan aset pribadi paman pertama? Dia memiliki begitu banyak deposito, rumah mewah, mobil mewah,
pulau pribadi, pesawat pribadi, kapal pesiar pribadi, dan juga banyak barang antik. Katanya dia mengumpulkan kaligrafi dan lukisan dari orang-orang terkenal selama bertahun-tahun dan jumlahnya mencapai miliaran. Miliaran? Gu Yanjeng melengkungkan bibirnya. Kamu juga terlalu meremehkan paman pertamamu. Kaligrafi dan lukisan Presiden Wang sudah hampir lebih dari 10 miliar. Kaligrafi dan lukisan di tangan paman pertamamu setidaknya 20 hingga 30 miliar. Semua ini disimpan di berangkas bank. Mata Gu Weliang berkilat dengan keinginan serakah dan berkata dengan penuh semangat, "Ayah, kita harus mendapatkan sekumpulan kaligrafi dan lukisan ini. Sekarang properti juga tidak bisa naik lagi dan peluang penghasilan di masa depan terbatas. Tapi peningkatan nilai kaligrafi dan lukisan antik benar-benar terlalu besar. Lihatlah lukisan-lukisan seniman terkenal dunia. Lukisan mana yang tidak dimulai dengan angka 100 juta?" Gu Yanjeng mengangguk dan berkata dengan dingin, "Tenang saja, aku sudah memiliki rencana yang lengkap. Pertama, akan mengambil posisi ketua dewan dulu, kemudian memindahkan semua aset perusahaan, kemudian baru memaksa paman pertamamu untuk membuat surat wasiat dan mewariskan hartanya pada kita. Kalau tidak, aku pasti tidak akan mengampuninya. Meskipun dia sudah mati, aku juga tidak akan membiarkan istri dan putrinya hidup dengan nyaman." Gu Yanggang menggosok tangannya dengan gembira. "Kalau begitu, pada rapat dewan direksi besok kita akan memberikan petunjuknya menurunkan posisi ketua dewan untuk kakak pertama tercinta." Gu Yanjeng berkata sambil tersenyum. Waktu itu pemberontakan Zhao Kuang-yin di jembatan Qiao, keberhasilannya dalam merebutkan kekuasaannya, memaksakan turun tahta dan mendirikan dinasti Song. Besok aku, Gu Yanjeng, akan memulai perubahan pada rapat dewan direksi, memaksa Gu Yanjong menyerahkan posisinya dan membangun ulang grup Gu yang lebih kuat. Gu Yanggang berkata dengan tidak tahu malu, "Kakak kedua, nanti jangan sampai melupakan adikmu ini. Ini kedepannya adik akan melakukan semuanya sesuai dengan perintahmu." "Tentu saja." Gu Yanjeng menepuk bahu Gu Yanggang dengan tangan kirinya dan berkata sambil tersenyum, "Selama ini kamu akan selalu hidup dengan tidak memuaskan. Setelah kamu dan aku selalu hidup tidak memuaskan. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, juga sudah waktunya bagi kita berdua untuk berjaya." Ketika Gu Yanjeng dan Gu Yanggang sedang merencanakan masa depan yang cerah, Gu Liang dan Gu Wei Guang yang berada di samping juga memiliki pemikiran mereka sendiri. Tiga bersaudara keluarga Gu total memiliki 8 anak. Gu Yanjong hanya memiliki 1 anak perempuan, Gu Qiuyi, dan Gu Yanjeng memiliki 3 anak dan 2 putri dan 1 putra, yaitu Gu Weiliang. Gu Yanggang memiliki 4 anak, 3 putri dan 1 putra, yaitu Gu Wei Guang. Karena anak laki-laki tidak terlalu banyak, jadi Gu Weiliang dan Gu Wei Guang masing-masing tidak diragukan lagi akan menjadi satu-satunya pewaris harta ayah mereka ke depannya. Gu Wei Guang melihat ayahnya dan paman keduanya sangat dekat, mau tidak mau melihat dirinya sendiri dan kakak sepupunya. Gu Weiliang lalu berpikir dalam hati, "Setelah aku mewarisi harta dan saham ayahku kelak, apakah juga harus menjilati kakak sepupu seperti ayah menjilati paman kedua? Kalau aku ingin tetap bergantung kepadanya kelak, bukankah harus mulai menjilatinya sekarang?" Sedangkan kakak sepupunya Gu Weiliang sedang berpikir, Gu Wei Guang, adik sepupu di sebelahnya ini, sebenarnya tidak terlalu pintar.
juga bukan saudara kandungnya. Sejujurnya hubungan mereka tidak terlalu dekat. Ayah dan paman ketiganya bahkan bisa menjebak paman pertama yang merupakan saudara kandung mereka. Kalau begitu, bukankah kedepannya dia juga bisa menggunakan cara yang sama untuk menipu Gu Wiguang? Berpikir tentang ini, dia merasa bahwa hal ini mendasar dari masalah ini sebenarnya sangat menarik. Pertama, harta keluarga dibagi menjadi 3. Keluarga anak kedua dan anak ketiga bekerja sama dengan menjatuhkan keluarga anak pertama. Lalu keluarga anak kedua mencari kesempatan untuk menjatuhkan keluarga anak ketiga. Dengan begitu, bukankah seluruh keluarga Gu akan jatuh ke tangannya sendiri? Memikirkan hal ini, Gu Weiliang mau tidak mau menjadi bersemangat. Jangan melihat keluarga Gu hanya bisa menduduki peringkat 3 di seluruh Yanjing, tapi kalau bisa menguasai seluruh keluarga Gu sendirian, maka bisa menjadi orang terkaya di seluruh Yanjing. Dan bukan salah satunya, meskipun orang-orang dari 2 keluarga besar teratas, keluarga Yi, keluarga Su, juga tidak mungkin ada orang yang bisa lebih kaya dari keluarga Gu. Pada saat itu mungkin dirinya bisa menjadi orang terkaya yang sesungguhnya di Tiongkok. Gu Wiguang yang berpikir untuk segera menjilati kakak sepupunya, mana mungkin tahu ternyata kakak sepupunya sudah merencanakan bagaimana menjebaknya. Dia sengaja mencari topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum pada Gu Wei Liang tanpa malu, "Hei Kak Liang, menurutmu apakah mungkin bajingan yang ada di rumah paman pertama itu adalah pacar Gu Nanan?" Gu Wei Liang menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu. Bagaimanapun juga Gu Nanan itu seorang publik figur. Kalau dia berpacaran papara- para paparazi pasti sudah mengetahuinya, bukan? Tapi aku belum mendengar berita apapun." Gu Wei Guang terkekeh dan berkata, "Apa kamu ingat si bajingan sialan itu bahkan membual? Dia mengatakan bahwa kita tidak akan subur lagi ke depannya. Persetan kalau ada kesempatan pasti akan mencacatkan barangnya itu agar dia tahu apa arti tidak subur yang sesungguhnya." Gu William mendengus dingin. "Persetan, aku memiliki kemampuan yang sangat bagus dalam aspek itu dan sangat terkenal di kalangan kelas atas Yanjing. Dia berani mengatakan aku tidak subur? Sial, wanita yang pernah bermain denganku jauh lebih banyak daripada wanita yang dia temui." "Benar," Gu Wiguang menyanjung. "Kak Liang, bagaimana rasanya artis wanita yang kamu bawa 2 hari yang lalu?" "Lumayan," Gu William berkata dengan santai. "Tampangnya tidak buruk, kinerjanya kurang menarik dan terlalu kurus." Gu Wei Guang buru-buru berkata dengan rendah hati, "Kak Liang, aku punya teman baik yang membuka sebuah perusahaan perorangan yang khusus dalam melatih model kelas atas. Ada beberapa gadis Eropa yang sangat hebat. Apakah kamu tertarik untuk menikmatinya dengan mengubah selera?" Gu William merutkan kening. Tatapan tidak bermoral melintas di matanya dan bertanya, "Kapan?" Gu Wiguang buru-buru berkata, "Lebih baik hari ini daripada lain hari. Langsung hari ini saja. Nanti kamu naik mobilku, aku akan membawamu ke sana langsung. Bagaimana?" "Baik." Gu William mengangguk tanpa ragu. Hari ini dipermalukan oleh Yi Chen. Dia dalam suasana hati yang tertekan. Tidak disangka Gu Wiguang segera mengatur sebuah kesempatan untuk melampiaskan emosinya. Tentu saja dia langsung menyetujuinya. Malam, Gu Wei Liang dan Gu Wei Guang, 2 bersaudara, keluar dari rumah
sakit. Mereka berdua mengendarai sebuah mobil dan pergi ke klub kelas atas di Yanjing. Nama klub ini sangat mendominasi, disebut Mansion Number One. Di Mansion Number One, kalau ingin menjadi keanggotaan VIP, setidaknya harus mengeluarkan 10 juta lebih dahulu. Karena di sini VIP memiliki ruangan mewah sendiri, tidak hanya mencakup layanan seperti restoran, KTP, pemandian air panas dan lainnya. Layanan spa juga mencakup kamar tidur, ruang pertemuan, ruang catur, dan ruang kartu. Selain itu, VIP juga memiliki kepala pengurus dan pelayan pribadi. Begitu datang kemari bisa menikmati pelayanan kekaisaran dari orang yang profesional yang lebih berkualitas daripada kaisar di zaman kuno. Dengan kata lain, setelah memiliki keanggotaan di sini, selain bisa makan, minum, dan bersenang-senang, di sini juga bisa mengadakan pertemuan bisnis dan perjamuan yang memiliki berbagai kegunaan. Selain itu, privasi di sini sangat baik, jadi tidak perlu khawatir akan kebocoran privasi. Karena banyaknya keuntungan dari Mansion Number One, jadi sangat diminati oleh orang-orang kaya di Yanjing. Gu William dan Gu Weiguang adalah anggota di sini, tapi mereka berdua sangat jarang bermain bersama. Mereka bermain masing-masing. Hari ini Gu Weiguang ingin menyenangkan Gu William dan meminta temannya yang membuka perusahaan perorangan untuk membawa 4 model muda Eropa agar Gu William bisa bersenang-senang. Juga bisa dianggap sebagai pondasi di masa depannya. Gu William menahan amarah yang membara dan tidak bisa melampiaskannya. Dia berencana untuk bersenang-senang di sini malam ini. Tidak lama kemudian 4 model dengan rambut pirang dibawa kemari. Setiap wanita sangat cantik dan menawan membuat Gu William sangat bersemangat. Dia langsung memilih 2 wanita yang paling cantik dan tubuh yang paling bagus tanpa basa-basi, lalu pergi ke kamar tidur di ruangan mewahnya. Dan Gu Weiguang juga membawa 2 wanita, sisanya pergi ke ruangan lain. 5 menit kemudian, 2 bersaudara itu keluar dari kamar masing-masing dengan panik pada waktu yang sama. Keduanya saling memandang di depan pintu. Gu Weiliang yang bicara lebih dulu. Weiguang, apakah barangmu itu masih berguna? Gu Weiguang menggelengkan kepalanya dan dengan kesal, bahkan suaranya juga gemetar disertai tangisan. Dia berkata, "Kakak, aku tidak bisa melakukannya lagi. Tidak ada perasaan dan reaksi sedikit pun. Aku benar-benar tidak punya kemampuan itu lagi." Saat berbicara, dia memandang Gu Weiliang dan bertanya padanya, "Bagaimana denganmu, Kak? Apakah kamu masih bisa?" Gu Weiliang langsung terduduk di lantai dan bergumam, "Persetan, aku juga tidak bisa lagi. Sebenarnya ada apa ini? Aku baru berusia 20-an. Bagaimana mungkin bisa langsung tidak berfungsi seperti ini?" Gu Weiguang bertanya, "Kakak, apakah kamu merasa bagian itu sepertinya sudah terlepas dari tubuh?" Gu Weiliang mengangguk dan berkata dengan mata merah, "Persetan, begitulah rasanya. Seluruh tubuhku Seluruh tubuh Gu Weiguang gemetar, menempel di dinding dan perlahan tergelincir ke lantai, lalu berkata dengan putus asa, "Kakak, menurutmu bagaimana ini?" Gu Weiliang berkata dengan sedikit bingung, "Jangan-jangan benar apa yang dikatakan anak itu. Tidak bisa, harusnya segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi." Kedua bersaudara itu baru saja keluar dari rumah sakit lebih dari setengah jam yang lalu. Tidak lama kemudian bergegas kembali lagi untuk memeriksa penyakit tersembunyi ini. Mereka hanya percaya pada rumah sakit mereka sendiri, karena kalau di rumah sakit lain kemungkinan besar akan ada kebocoran berita. Kalau anak-anak orang kaya di Yanjing tahu bahwa 2 tuan muda dari keluarga Gu tiba-tiba kehilangan kemampuan dalam bidang itu, tidak hanya mereka berdua yang malu, bahkan seluruh keluarga Gu akan malu karena keluarga Gu akan menjadi bahan ejekan seluruh orang di Yanjing
ketika bersantai. Mereka berdua kembali ke rumah sakit, mengabaikan ayah mereka yang masih beristirahat di kamar pasien dan langsung bergegas ke kantor kepala rumah sakit. Saat ini kepala rumah sakit bersiap untuk pulang kerja, tiba-tiba melihat dua anak muda keluarga Gu datang kemari. Dia segera bertanya dengan hormat, "Tuan Muda William, Tuan Muda Wei Guang, apakah ada masalah kalian berdua mencariku?" Gu William berkata kepada rumah sakit, "Li, cepat atur seorang untuk memeriksa kami. Ada masalah dengan tubuh kami." Kepala rumah sakit bertanya dengan kaget, "Ada masalah? Ada masalah apa? Kalian berdua coba ceritakan padaku secara garis besar. Kemudian aku akan mengatur spesialis yang terkait dengan segera memeriksa kalian berdua." William melihat sekeliling tidak ada orang lain di kantor, pintu dan jendela juga sudah ditutup. Lalu dia mengatakan giginya dan berkata sambil menahan rasa canggung, "Sepertinya bagian itu sudah tidak terasa lagi." "Bagian itu di mana?" William menunjuk selangkangannya. "Sial, di sini. Memangnya bisa di mana lagi? Apa kamu bertanya dengan sengaja?" Kepala rumah sakit buru-buru melambaikan tangannya, ketakutan. "Tidak, tidak, Tuan Muda William. Bagaimana tidak terasa di sana? Apakah mengalami kendala fungsional?" "Kendala sialan," William memarahi. "Sama sekali tidak terasa lagi. Mengerti tidak? Sama seperti sudah putus. Tidak bisa merasakan keberadaannya lagi." "Tidak mungkin, bukan?" Kepala rumah sakit berkata, "Aku belum pernah bertemu dengan masalah semacam ini. Logikanya juga tidak mungkin terjadi kalau kemampuan bagian itu rusak. Mungkin ada beberapa kendala, tetapi tidak mungkin tidak bisa merasakannya sama sekali." Goliang menamparnya dan memarahi, "Apa aku membutuhkanmu untuk mengulangi perkataanku dengan kalimat tanya? Cepat atur pemeriksaan untukku. Kalau menunda waktu pengobatan terbaik, aku akan membunuhmu." Saat Gu Weiguang melihat kakak sepupunya menamparnya, dia juga segera melangkah maju untuk menendang kepala rumah sakit, mengertakkan giginya dan berkata, "Masih tidak cepat mengaturnya. Percaya atau tidak, akan memecatmu malam ini." Kepala rumah sakit merasa sangat tertekan, tapi juga tidak berani marah dan berbicara. Dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Dua, dua tuan muda, mohon tunggu sebentar. Aku akan mengatur spesialis andrologi untuk datang kemari." Segera setelah itu, spesialis andrologi rumah sakit datang ke kantor kepala rumah sakit. Setelah memahami situasi yang relevan, dia segera membawa dua tuan muda keluarga Gu ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa. 10 menit kemudian, seluruh anggota tim spesialis andrologi dari seluruh rumah sakit berkumpul di ruang pemeriksaan. Apa yang sudah berkendara beberapa kilometer, ada yang sudah berkendara beberapa kilometer setelah pulang kerja, ada juga yang baru cuti hari ini, tapi karena masalah yang sangat penting, semuanya dipanggil kemari. Tim spesialis yang terdiri dari 7 atau 8 orang bingung dengan kondisi kedua tuan muda kedua Gu. Mereka menggunakan berbagai cara untuk memeriksa dan tidak menemukan kelainan apapun, tetapi mereka berdua bersikeras bahwa mereka tidak merasakan apa-apa. Kejadian ini mengejutkan Gu Yanjeng dan Gu Yanggang yang sedang beristirahat di unit perawatan intensif. Mereka berdua mendengar terjadi sesuatu dengan putra mereka. Jadi mereka bergegas kemari. Setelah menanyakan situasinya dengan jelas, keduanya langsung terkejut. Seluruh tubuh Gu Yanjeng gemetar dan bertanya kepada dokter kepala departemen andrologi, "Ada apa sebenarnya? Apakah sudah mengetahui penyebabnya?" Dokter kepala departemen andrologi menyeka keringat dingin dan berkata, "Tuan kedua, masalah ini benar-benar aneh. Kami sudah menggunakan berbagai metode untuk memeriksa dan tidak ada petunjuk apapun. Aku juga sudah berada di departemen andrologi selama beberapa puluh tahun dan tidak pernah bertemu dengan kasus penyakit seperti ini." Gu Yanjeng memandangi kedua anak yang
Yang tampak kesal itu mengerutkan kening dan bertanya apakah tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Dokter kepala Departemen Andrologi berkata dengan canggung, "Tuan kedua, apakah bisa disembuhkan atau tidak? Itu adalah masalah kedua. Masalah pertama adalah harus mencari tahu apa penyebabnya terjadi dan kami benar-benar tidak punya petunjuk sekarang." Guyanjeng langsung merasa pusing dan berpikir dalam hati, apa-apaan ini? Kedua anak baru berusia 20-an, Gu Weiguang yang termuda baru berusia awal 20-an, sekarang tidak berfungsi lagi tanpa alasan. Pada generasi ini, keluarga Gu hanya ada 2 anak laki-laki ini. Kalau mereka berdua tidak bisa lagi, lalu siapa yang akan mewariskan keturunan keluarga Gu di masa depan? Sampai sekarang dia juga belum punya cucu. Berpikir tentang ini, Gu Yanjeng buru-buru menatap putranya Gu Weiliang dan berkata, "Wei Guang, katakan apa ada ayah, ada yang terjadi, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah kamu merasakan sesuatu?" Guliang sudah melakukannya begitu banyak pemeriksaan, dokter masih belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi dia juga semakin putus asa saat ini dan berkata sambil menangis, "Ayah, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba tidak berfungsi lagi. Yang terpenting tidak bisa merasakan apa-apa. Aku mencubitnya dengan tangan juga tidak merasakan apa-apa. Meski ada rasa sakit, itu juga hal yang baik." Gu Weiguang juga berkata sambil menangis, "Tadi aku juga diam-diam mencubitnya dengan cukup kuat, tapi tetap tidak merasakan apapun." Gu Yanggang hampir tidak bisa berdiri dengan stabil dan buru-buru menghibur. "Nak, kamu jangan panik dulu, tenang dulu, dan jangan panik. Kita cari solusi perlahan-lahan." Saat ini Gu William berkata, "Ayah, apakah menurutmu ini ada hubungannya dengan anak yang kita temui di rumah paman pertama hari ini? Hari ini, hari ini anak itu berkata akan membuatku kehilangan kemampuan reproduksi. Aku pikir anak itu hanyalah membual. Tapi lihatlah sekarang, masalah ini terlalu aneh. Apakah mungkin dia yang melakukannya?" Benar, Gui Guang juga berkata dengan kesal, "Bocah itu pembual. Katanya memiliki kemampuan yang tinggi dan bisa pas Tommy virtual kami berdua." Pas seketomi virtual, beberapa dokter andrologi tercengang. Belajar kedokteran selama bertahun-tahun, siapa yang pernah mendengar yang namanya vasektomi virtual? Ini seperti pembuahan virtual, benar-benar tidak mungkin. Yu Yanjeng tiba-tiba mengingat perkataan Yu Chen pada saat itu dan ekspresi wajahnya menjadi semakin serius. Pada saat ini dia memandang Gu Yangang di sampingnya dan berkata dengan ragu, Adik ketiga, apa kamu ingat? Anak itu sepertinya pernah bertanya pada kita, mengatakan bahwa kita berdua tidak terlalu tua dan masih memiliki kemampuan reproduksi. Ingat, Gu Yangang mengangguk berulang kali. Anak itu berkata sembarangan. Aku masih memarahinya dalam hati saat itu. Gu Yanjeng melengkungkan bibirnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kenapa aku merasa semakin memikirkan masalah ini semakin tidak beres?" Setelah mengatakannya ini, dia mengerutkan kening dan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menjulurkan tangan dan memegang ke arah selangkangan. Setelah memegangnya, wajahnya langsung kaget dan berteriak dengan panik, "Cepat dokter, aku juga tidak bisa merasakannya lagi. Cepat periksa aku." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya kita akan lanjutkan kelanjutannya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan
aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.